Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulumatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayh. Wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار بعد سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. Alhamdulillah, bersama kita muliakan Gurunda Fadilatul Sayyid Al-Karim Ibn Al-Karim Al-Habib Uthman Ibn Al-Habib Salim Al-Jufri Matta'allahu fi tuli hayatih. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Semoga Allah panjangkan usianya fi ta'atillah. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya fi a'la darajah. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada beliau Umin Nida, semoga Allah berikan perlindungan padanya, zahiraha wa batinaha. Amin ya rabbal alamin. Segenap para masyayikh, para asatid ingkang rawuh ingkang estu kula hormati, para beliau Mbah Haji Saryadi Simbah Kakung ingkang estu kula hormati, jemaah ngaso yang saya muliakan, dan wargi Waliojati yang semoga didambakan oleh Nabi terdamba Nabinda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, menjelaskan lebih lanjut terkait apa yang dikemukakan oleh beliau Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ishan, pengarang daripada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, maka izinkan saya untuk menukil satu statement, menukil satu potes, menukil satu pernyataan, menukil satu kalimat yang pernah dilontarkan oleh kami punya guru, adalah beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh ibn Abu Bakar bin Salim. Semoga Allah jaga beliau, amin. Beliau pernah mengatakan begini, saudara: bila engkau mengetahui kata demi kata yang dilontarkan oleh segenap manusia dan dianalogikan dari rentetan kata itu, zikir itu, ayat itu, maka saya ulangi, bila kata demi kata itu dinarasikan, dianalogikan dengan sebuah wewangen atau parfum, maka kata yang paling indah, parfum yang paling harum adalah salawat keharibaan al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang paling harum dan semerbak adalah salawat keharibaan Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah mereka yang hadir di majelis ilmu, majelis salawat, tak lain dan tak bukan karena mengkampanyekan salah seorang anggota dewan, tapi demi untuk mengagungkan Rasulullah Muhammad. Sekarang kita persis di bulan Muharram, bulan di mana kata Nabinda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bulan paling mulia setelah bulan termulia Syahrullah Ramadan. Di bulan paling mulia setelah Ramadan adalah ini bulan, saudara. Kenapa demikian? Banyak khotib, banyak kiai, banyak ustadz, banyak habib mungkin menjelaskan tentang fenomena demi fenomena, kejadian demi kejadian yang terjadi di ini bulan. Tapi izinkan Al-Faqir saya untuk
membedah secara frontal terkait dengan apa yang terjadi oleh kita punya bapak, yakni Nabiullah Adam alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wa azka taslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita punya nabi namanya Nabi Adam. Nabi Adam itu dulu beliau aslinya adalah penghuni surga, dikudeta, dideportasi dari surga oleh karena melakukan satu kesalahan. Satu kesalahan itu mengakibatkan kemudian beliau Nabiullah Adam berikut juga dengan istri tercinta Bunda Hawa terpisah jauh oleh jarak dan waktu. Bertahun-tahun lamanya beliau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tahun demi tahun, ratusan bahkan menurut sebagian ulama, beliau meminta ampun kepada Allah dan tidaklah diampuni itu dosa saudara. Sampai benar-benar saudara, beliau Nabi Adam meminta ampunan kepada Allah untuk diampuni satu kesalahan yang pernah ia perbuat di surganya dengan doa, Allahumma ighfirli bihaqqi Muhammadin, Allahumma ighfir dhanbi bihaqqi Muhammadin, Allahumma ighfir dhanbi wa dhanba Hawwa bihaqqi wa fadli wa karamati wa 'azamati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Tak lama kemudian Allah mengampuni dosa yang pernah diperbuat oleh Nabiullah Adam, saudara. Apa yang bisa kita ambil adalah Nabiullah Adam tidak diampuni dosa dan kesalahannya sampai benar-benar ia membawa manusia terkasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian diampuni dosanya, saudara. Allah kemudian turun ke bumi, saudara. Allah turun ke bumi. Lima arafta hadzal ism wa lam taltaqi bih. Bagaimana mungkin engkau mengenal ini nama sedangkan saya belum menciptakan ini orang? Apa kata Adam? Ketika saya menjadi domisili tetap, ketika saya berada di surgamu ya Rabb, saya melihat di setiap pintu-pintu surga bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sosok, ada satu nama yang disanding di itu pintu denganmu, Ismul A'zam, nama yang agung, nama yang luhur. Maka tidaklah mungkin ini nama kecuali pemilik ini nama adalah manusia termulia, manusia teragung, tak lain dan tak bukan adalah Habibukum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan saudara, saking cintanya kita punya Nabi, yakni Muhammad, kepada kita sebagai umat, beliau punya hadis, saudara. Hadis ini, ya Allah, tidaklah engkau mendengar ini hadis kecuali engkau keluar dari ini majlis tertawa yang gembira. Ini hadis tertulis dengan gagahnya, berlapiskan emas di Raudhah Madinatul Munawwarah. Ini mimbar Nabi, ini makam Nabi, ini mimbar Nabi, ini makam Nabi, saudara. Nah, orang kalau mau masuk ke Raudhah itu harus pakai tasreh. Mau yang haji maupun yang umrah itu harus pakai tasreh. Tasreh bahasa Arab lebih kurangnya surat izin gitu. Walhasil, kalau inti mau ke Raudhah harus pakai tasreh. Tapi kalau melewati depan Raudhah itu nggak pakai tasreh, nggak pakai tasreh. Dan yang hanya bisa melewati hanya kaum lelaki, kalau perempuan tidak boleh. Nah, kalau kita pas umroh, kalau pas haji itu, kita yang melewati depan Raudhah itu, tertampang dengan gagahnya,
sabda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berbunyi, inna syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Kon-kon kabeh sing tau nglakoni dosa gedhe gak usah khawatir. Kon-kon kabeh sing tau duraka karo wong tuwa gak usah khawatir. Kon-kon kabeh sing tau gendaki anake wong sampai meteng nyun sewu rasa khawatir. Sing tau nekek tua rasa khawatir. Selama fi gulubikum ismun azim Muhammad, selama di dalam hatimu ada nama termulia Nabinda Muhammad, maka jaminanku Muhammad akan menyelamatkanmu. Yang tertulis di Lauh Mahfud, Syihab penghuni neraka, Lutfi penghuni neraka, Bino penghuni neraka. Selama kau punya hati, di situ ada Muhammad, diangkat oleh tangan mulia Nabinda Muhammad untuk kemudian menjadi ahli surga, saudara. Tidak usah bukti banyak-banyak, tidak usah. Satu hadis saja untuk mendukung statement ini. Nabi pernah berkata, almar'u ma'aman ahab. Dalam riwayat lain, almar'u ma'aman ahbabtah. Almar'u utawi wong iku ma'aman sartane wong ahbabtah kang demen sapa man ta ing sira. Man rupane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau engkau cinta kepada satu sosok, maka kelak kau di akhirat bersama dia yang kau cintai. Kau mengidolakan Justin Bieber, kau kan bersama Justin Bieber. Kau mengidolakan Ariel Tatum, kau kan bersama dengan Ariel Tatum. Kau mengidolakan Nikita Mirzani, kau kan bersama Nikita Mirzani, saudara. Tapi benar-benar kau mencintai Muhammad, maka tidaklah mungkin kau berada di nerakanya. Kenapa demikian? Karena bagaimana mungkin kau berada di neraka sedang di dalam hatimu ada penghuni surga yang tidak. Kalau tidak karena ini Muhammad, gak mungkin ada surga, gak mungkin ada neraka, gak mungkin ada bahagia, gak mungkin ada tawa, gak mungkin ada senyum sapa sua dan seterusnya. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Tidaklah jika tanpa engkau Muhammad, jikalau tidak tanpa engkau Muhammad, 3 kali. Jikalau tidak tanpa engkau Muhammad, tak kukira menciptakan surga, neraka, haud, sirat, mahsyar, meja, arguana, kopi, pulpen, gedang, terus diapuranmu kata gak mungkin nona kejaba Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pesan Al-Faqir dirasa betul-betul kau di dalam menjalani hidup kok kemeng, kok jibek, kok mumet, kok galau, sebutlah Muhammad. Sebutlah Muhammad. Contoh yang baru-baru ini, saudara, mengenai hadis almar'u ma'aman ahbabt. Mbah Maimun Zubair, tahu ya Mbah Maimun Zubair? Gurunya Gus Baha, tahu ya? Mbah Maimun Zubair itu sangat betul mengidolakan Khadijatul Kubra. Beliau sering kali ketika ngaji itu pakai nasyid Khadijatul Kubra. Gimana Mas? Nasyidnya Khadijatul Kubra gimana? Sa'duna, ya bareng-bareng 1 2 bismillahirrahmanirrahim. Sa'duna bidunya usuna bil ukhra Khadijatul Kubra Fatimah Zahra Khadijatul Kubra Beliau Mbah Maimun Zubair berkali banyak berangkat ke tanah suci dalam rangka murni menunaikan ibadah haji, saudara. Tak tahu mengapa Allah menakdirkan jasad terpisah dengan ruh di Saudi Arabia, tepatnya di Makkatul Mukarramah. Apa boleh daya, dalam hati si Mbah Maimun ada cinta kepada Bunda Khadijah,
Akhirnya apa yang terjadi saudara? Di kota Ma'lah, di kota Mekah, 7 kilometer dari poros Ka'bah menuju Ma'lah, Jannatul Ma'lah, itu lebih kurang 7 kilometer. Saya berjalan ketika itu bulan puasa, jauh saudara. Masuk di Ma'lah, kemudian sowan ke Bunda Khadijah dan seterusnya. Kemudian sowan ke Syed Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Kemudian yang terakhir sowan ke Mbah Mun. Tak pikir-pikir, jangkrik Mbah Mun niki trisno temen berarti karo Bunda Khadijah. Faktanya apa? Jasad beliau iku nyanding kalih Bunda Khadijah. Itu saya kira melegitimasi apa yang pernah disabdakan oleh Muhammad, almar'u ma'aman ahbabta. Jadi kalau Anda sekalian ngefans betul sama Bunda Korla, Pivi, nyanyi nih Pivi, apa ya? Bismillah ya, Bunda Korla. Nyuwun sewu, petilasanmu rada aduh karo Bunda Korla. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat, beliau juga makhluk Allah. Cuman nyuwun sewu tuh Bunda Korla tahu hadir majelis ngaso ora. Majelis rotiban budal tahu ora. Dik ngono lho rek. Dadi nyuwun sewu, arep ritek nyuwun sewu. Nang HP-mu VPN niku urung di uninstall ora apa-apa. Sing penting Muhammad sing nang jero atimu aja sampai di uninstall. Nggih. Iya. Kowe kan lek arep mlebu nang situs-situs tertentu kan butuh VPN, ya. Alhamdulillah bibarakati VPN, kita bisa menjelajah sekian banyak situs. Mantap. Ngene lho rek, kowe tak kandhani, kowe utek-utek mesum kabeh. VPN kuwi gunane ngene lho. Dadi lek misale nyuwun sewu jenengan gadah sederek teng Saudi Arabia. Kon pengen nilpun kalih sederek jenengan. Pak, terus pundi kabare? Iku lek WA Wolyo Jati teko Rusaifah Mekah Madinah ki ra iso diblokir. Nah, cek piye carane enggak diblokir? Iku kudu nginstal VPN. Iya, utekmu kan madhab selangkangan. Iku ngono. Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Wah intine rek sak nakal-nakale kowe, sak bosok-bosoke kowe. Asal nang jero manahe jenengan ana Muhammad rasa khawatir. Engko ana sing nuntun, nggih. Nah, pesan berikutnya jenengan lek umpama ora tek cocok karo habaib ya ojo nemen-nemen. Ya. Lek gak cocok karo iki habaib galak banget iki, ceramah pokoke ora sih itu. Bungok-bungok dirasa nemen-nemen ilingo kowe iki goblok. Ya prinsipnya wong goblok iki meneng wae, rasa kakean. Iya dunya iki ruwet mergo wong goblok iki kakean. Justru wong pinter padha mulakno Panji Gumilang. Nongol sallallahu alaihi Muhammad. Iya. Jadi enak hadis niku ngendikaaken mansoma sapa wonge mansola sapa wonge sing salat wasoma sapa wonge sing puasa munggah haji bolak-balik lakin fi qalbihi maghbudun li ahli baitihi tapi ning jero atine wong kuwi saya ulangi kok enek wong salate sregep poso ajeb muharram yo poso kemudian budal haji bolak-balik saking seringe tapi nang jero atine ana gething mabghadun li ahli baiti ana rasa gething karo zuriyae Kanjeng Nabi dakhalan nar ngendikane Nabi mlebu neraka. Kalau buat anak boleh coba-coba tapi kalau neraka jangan ya. Neraka jangan dadi lek cara nyuwun sewu jenengan gak cocok karo ceramahe Habib Umar iki rasa teman-teman.
Patek cocok karo nyuwun sewu Habib Bahari ora nemen. Nemen sallallahu alaihi Muhammad. Lah terus pundi niku kok wonten kiai mewakili MUI mau representasikan ulama. Jadi Nabi itu keturunannya nggak tekan Kanjeng Nabi pedot nang Ubaidillah atau Abdullah, tapi Abdullah medun itu nggak nyampe, tapi Abdullah terus Al-Muhajirullah bin Isa sampai Kulikusan dan seterusnya itu nyampe. Itu terus pundi perasaan mbok tanggep, mungkin kekurangan acara, kebutuhan konten kau ora ngerti wae kowe. Sallallahu alaihi Muhammad. Umpama tenan ya berarti sinaune kurang ada kopine kurang misuwe kurang ban cangkemmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Muharram ini adalah sebuah momentum untuk bersama kita mengingat kembali bahwa sebetulnya datuk kita Adam itu diampuni dosa karena mengangkat satu sosok Nabi termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ternyata. Nah, dadi lek awakmu iki jiplek nang nglakoni urip digawa Muhammad nggih. Ya Allah umurku iki wis 35 ya Allah ya. Mosok ya ora nek garansi bojo sih ya Allah. Digawa Muhammad ya Allah dengan kemuliaan Muhammad. Urzuqni karuniali saya zaujatan bojo solihatan kang soleh zakiyatan kang resik atine kang pinter, terus kemudian jamilatan. Nah lek jamilatan kayaknya ngoco ya boten jamilatan itu batine ha nggih ghaniyatan sing sugih. Woi pangeran itu gak nyawang cangkemmu sing kakean dosa gak nyawang, tapi nyawang Muhammadnya yang dibawa ya Allah. Nggih. Iya. Iki sadurunge ngaos tenan kalau saya diizinkan oleh Habib cerita Habib ini nyata boleh ya. Jadi ngene lho Rek. Aku pelan-pelan gak apa-apa Rek. Rumahan sego aku. Lho Rek, cerita ya. Iki nyoto Rek. Kowe kudu paneng tenan iki. Jadi ono salah seorang ulama di Indonesia. Ini cerita nyoto. Ini cerita sama Mas. Sanate cerita iki toko Habib Abdurrahman. Abdurrahman itu sinten? Habib Abdurrahman itu putrane Habib Abdullah. Habib Abdullah niku sinten? Habib Abdullah niku putrane Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir niku Balfaqih. Lah niku sinten? Lah kowe ngertine arep tahatumai to. Walhasil Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih iki wali kutub. 7 juta hadis beliau hafal sanadan wa matanan. Sanad lan matane. Makome teng pundi? Teng Malang. Pondoke napa? Darul Hadis. Beliau putranya namanya Al-Habib Abdurrahman. Beliau berkisah begini saudara. Ono kiai. Beliau sendiri nggak berani nyebutin. Ngalim, ahli faqih, mufassir, ahli tafsir. Bahkan beliau mengarang kitab yang karangannya itu dipakai di seantero Nusantara. Nang pondok-pondok itu dinggo karangane. Lek ngira-ngira mesti jenengan iso lek mondok dadi. Lek mondok sona ya sunusona fawza inuta kana sun mata sun sunun. Iki sing aran sapa? Kawana takwin takwana tikwan makawan fa makawin uta makawin kawin la tu kawin makawanun. Kowe kok guyu kowe. Iki maknane apik lho, Cuk. Kawane iki apik kowe iki pahame guru kawin to. Iki sing fi'il amr kuwi. Isim fi'il amr ya Allah. Tapi senes niku niku kalau mboten bakal nyebataken iki ulama sinten. Walhasil iki ulama dari Nusantara. Alim, karangan. Beliau mengarang kitab dan karangannya dipakai di seantero Nusantara. Beliau saudara punya masalah hidup saudara. Yo kaya dapuranmu, duwe masalah urip gayamu senyum asline nyun sewu. Utangmu kuwi aman. Saldomu nganti ra kena ditutup to. Ya Allah. Dadi ngene lho Rek. Beliau itu njaluk kali pangeran digawa. Sinten niku ingkang dibeto? Syekh Umar Muhdor dibeto ya Umar Muhdor digawa. Syekh Abdul Qadir Jailani digawa. Nah niki hari lahirnya Syekh Abdul Qadir Jailani nih malam ini.
Doa kita mendapati keberkahan. Amin. يا شيخ عبد القادر جيلاني، يا فقيه المقدم محمد بن علي باعربي، وفقيه مقدم الثاني عبد الرحمن السقاف، والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه، والحبيب بكر بن محمد السقاف. Celok kabeh wali-wali ini. Ikdi hawaiji. Ya Allah, kabulkan ya Allah dengan kemuliaan dan karomah daripada Abdurrahman Segaf, Al-Habib Abdullah bin Abdul Balfaqih. Semua wali digowo kabeh. Apa yang terjadi? Di wong alim rek. Apa yang terjadi? Enggak dikabulkan, saudara. Akhirnya beliau enggak putus asa, tapi apalah daya, beliau dipenjara karena suatu fitnah. Dipenjara karena suatu fitnah. Semoga Allah jaga kita. Ketika di dalam penjara, terus kemudian beliau benar-benar ngemis, saudara. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah mahil, yani masaili ma yuhaddi fi hayati ya Allah. Masalah yang membelengguku tolong ya Allah, lerai ya Allah. Dengan hak dan kemuliaan Syekh Umar Muhdar, al-Faqih al-Muqaddam, al-Faqih Mutanthani, wa Qutb al-Irsyad wa Ghawth al-Ibad al-Bilad al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad. Kabeh diceluk rek. Apa yang terjadi setelah beliau tawasul tapi di dalam penjara? Yang terjadi beliau hadir. Siapa yang hadir? Syekh Umar Muhdar. Kalau ente nggak tahu Syekh Umar Muhdar, mungkin kalau ente googling Tarim, nah itu ada tugu itu loh, tugu Tarim itu. Nah itu masjid Muhdar, Umar Muhdar. Umar Muhdar itu wali kutub. Walhasil apa? Ketika beliau tawasul, Syekh Umar Muhdar, wah, beliau baru hadir. Apa yang terjadi setelah Umar Muhdar datang? Nangis ke kiai. Syekh, gue ngeruh. Ya Syekh, jenengan iku tempung di mawon. Kejamane aku sak ora kemlebu jeruji besi aku ki tawasul jenengan. Kok jenengan bene moro. Apa kata beliau? Bagus rek. Adbarta anka. Aqbalna anka. Kayak menang wae ngapa? Nunggu terjemahan itu. Oh iya. Ini lah, Rek. Suara Muhammad. Kowe iki tawasul karo aku tapi estu manah mungkin enggak hadir sih. Mergo kowe duwe ati tapi enggak hadir, aku gak kira hadir to. Iya. Aqbalna angka. Lah kowe iki bener-bener hadir. Roh anu lho, Pak. Ning manah ini ku hadir, Pak. Atine hadir ya Allah. Dengan kemuliaan Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi ya Allah. Utangku ya Allah. Itu dihadirno ya Allah dengan kemuliaan Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, dengan kemuliaan Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, dengan kemuliaan Habib Ali ya Allah. Utangku mbok yo lunaso ya Allah, utangku lunaso ya Allah. Akhirnya hadir saudara. Jadi nyuwun sewu, mungkin sampai saiki pancet kere iku mergo nyuwun sewu sing hadir jasadmu, rohnya kurang bisa menghadiri. Saudara Muhammad. Rohnya belum hadir saudara. Ya Allah sering banget kita salatan yattasulu bihi ruhul musalli alaihi. Nabi niku hadir Pak, nang wali jati niku Nabi hadir Pak. Bukan lagi Habib Ali yang hadir, datuknya, kakeknya beliau, Rasulullah Muhammad. Hadir di ini kampung, hadir di ini majlis, hadir di ini musola, saudara. Cuman kan sayang, beliau hadir, kita nggak hadir, gini bang. Coba kalau roh kita hadir, ritek orang enak Habib Usman, ritek orang enak Sihab, ritek Sone, elek ritek iku PS. Persatuan Son Indonesia. Oh, masalam. Iku esuk hadir. Nganti son itu dipasang di bawah karpet barang. 100 lho bos, ngeri men. Beti ini Masya Allah. Tapi nyuwun sewu sing glegar iki gorsone tok, atimu iki ya enggak glegar. Lek jenengan iku mboten hadir, nggih. Jadi ayo dimulai dari sekarang. Kalau hadir di majelis taklim, hadir di majelis maulid, hadir di majelis ratib, hadirkan benar-benar ini hati. Hadirkan benar-benar ini hati. Benar, biar apa yang sedang membelenggu kehidupanmu itu terlerai sedikit demi sedikit. Sekali lagi, Allah nggak mandang kau punya mulut,
Ingat ya, mulut ini kalau biasa bohong, sulit Pak. Bedah langit itu sulit Pak. Sulit. Apalagi kalau perut kerap kali mengkonsumsi barang haram atau syubhat. Sulit Pak. Sulit. Sulit ya Allah. Kamu bariki nggak dikei mangan. Ini biasanya dikei bakso, grundel. Kuwi negokmu iki subhatul ramelu wurun. Tapi rapopo, cangkemmu sing bosok disafaati kali Nabi Muhammad. Ya. Tapi nggak disafaati kali tuan rumah tuh ya. Ya Allah, itu ngaten lek hadir hadir dan dimulai dari sholatnya itu Allahu Akbar. Wah, indah Pak. Allah utawi Allah iku akbaru zat kang maha agung. Ya Allah, sering banget kita sampaikan. Sadar bahwa Allah itu maha besar, maka selain Allah itu kecil Pak. Umurmu piro, Nduk? 23. Rakwat pengen rabi nggih. Jadi mboten rabine tapi anune iku. Ya wis, kowe gablek dhuwit ora mboten. Bapakmu siap ora? Mboten siap. Modalmu apa? Muhammadul. Gagahi Pak. Digagahi Pak. Dunia ini digagahi. Uripmu iki jebuk iki satu karena kurang begitu bisa menghasrati ritual keagamaan seperti majelis ngaso. Di antaranya lagi adalah ketika kita keluar dari majelis atau rutinan. Apa yang terjadi kata Al-Quran nih? Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Man utai sapane wong iku a'rada kang minggu sapa man an dzikri saking ilingi man ing ingsun Allah. Kalau kamu melalaikan Allah, Allahu Akbar wis abean. Allahu Akbar abean. Allah wis to, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Jibek uripmu, mumet uripmu. Allah jelek ketek kok rabi. Sunatmu iki lho. Gendelen maneh kowe iki. Sallallahu Muhammad. Ya Allah. Ya soalnya kowe iki ra tau atau jarang kowe hadir majelis ngaso. Nggih. Nggih, dadi nyuwun sewu. Ulama niku ngendikaken al insan dhaifun bi nafsihi. Dhewe iki kabeh lak menungso. Ngene apa nggih? Dhaifun bi nafsihi. Lek dhewean iku dhaif, lemah kita itu. Qawiyun bi ghairi. Tapi ketika kita berkongsi, bermita, bersanding dengan banyak orang, kuat imane. Ngene apa nggih? Iya, coba lek awakmu ra budal ngasuh. Kowe kalak nang kamar. Bapak mamamu turu. Kuota full. Batu 100%. Pateni lampu, kancing kamar. Ngopo? Salawatan. Mantap. 10 menit pertama. Loh Pak. Iya, nyuwun sewu Pak. Lek dhewean iku potensinya gede Pak. Gede. Coba lagi hadir nang kene. Ku arep buka VPN. Alah, HP-mu lu diwalik. HP-mu lu diwalik. Mula saking menika estu ayolah sering hadir majelis, sering rutinan, sering hadir majelis rotib. Nggih. Mudah-mudahan yang hadir di sini estu diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke dalam furudut tayammum. Oke, kita masuk ke dalam bab yang menjelaskan tentang tayammum. Fardu-fardunya tayammum itu ada 5 saudara. Yang pertama adalah naklu. Naklu itu pindah. Dulu rek ya, ngaji fikih dulu rek ya. Watsani, dan fardu yang kedua adalah niyatul istibahati. Wa yajibu qarnuha bidarbi wastidba'atuha ila al-masih wajhihi fa inna wa bitayammumihi istibahat al-fardhi shalla bihi fardhu wan nafli was salati bi salati janazati lam yusalli bihi al-fardhu. Dadi ngene rek. Dadi lek wudu kuwi rek ngene rek. Fardune wudu kan enek 6. Nggih. Yang 4 itu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, yang 2 itu dalam hadis atau ijtihadul ulama. Apa kuwi rupane 6? Ya kuwi niat, terus kemudian basuh muka, kedua tangan, terus sirahmu itu ya diusap, terus cekermu terus tertib gitu. Tapi lek tayamum itu formatnya berbeda, fardunya berbeda. Yang pertama itu naklu. Fokus rek, naklu. Kuwi kudu enek proses pemindahan. Lek wudu fokus.
Lek wudu iku kan banyune mantur, terus tanganmu mbok ajukno. Kuwi rapopo. Tapi lek tayamum, contoh, ini ada angin. Angin itu membawa kenangan. Aduh. Salah memilih kata. Angin itu membawa debu. Angin itu membawa debu, terus dhewek iki niate ngene. Nama itu tayamum. Kuwi ra kenek. Dong. Karena beda. Kalau tayamum karena wudu itu enggak ada, fardu nakal itu enggak ada, tapi kalau tayamum itu ada. Jadi ada proses nakalnya. Nakal itu gimana? Ya pindah teko lebu nang ngisor sampai nang wajah gitu. Yang kedua niat istibahah. Wes fokus. Iki angel iki, niat istibahah. Kowe ngerti niat tayamum mboten? Apa itu tayamum mal istibahati shalah? Lillahi ta'ala. Nggih. Ya kuwi lah kuwi ya. Sampai niat nawaitu istibahah, maka kamu hanya boleh sholat sunnah, enggak sholat fardu. Tapi kalau niatnya nawaitu tayammum listibahatil fardi, maka kamu boleh untuk melakukan dari tayamum itu sholat fardu, sholat sunnah, sholat jenazah dan seterusnya. Tapi kalau niatnya nawaitu tayammum listibahati sholat, kuwi sholat sunnah tok atau maca Quran tok gitu. Betul. Begitu. Atau nawaitu tayammum listibahatin nafli, ya kuwi sholat sunnah tok, wong kuwi niate istibahatin nafli tok. Dan ini catatannya begini. Lek wudu kan gini loh, Rek. Fokus, Rek. Lek wudu kan kuwi jemuk banyu. Terus niate kan pas banyu iki nang rai. Ngene apa nggih? Nah, tapi lek tayamum dari tangan kita di bumi, di atas bumi, kemudian sampai di muka, itu niatnya harus istidamah, harus berlangsung. Contoh, ini, nawaitu tayammum al-istibahati sholati mboten. Niku sing mboten sah. Nawaitu tayammum al-istibahati sholati. Saya ulangi, niatnya itu dari nakal, dari bawah. Nggih. Kowe ketok ilmu iki kira kanggo, tapi lek anakmu iki ceklek tangane, kowe ngemis-ngemis, dus pundi iki tayamum, kowe saiki ngdomblong ae kok. Wes, yang ketiga, fardu yang ketiga adalah mashu wajhihi. Mashu wajhihi, diusap, nggih, mashu. Dirasa kok raimu, Bu. Ora usah. Diusap raimu, begitu. Setelah itu yang keempat fardunya mashu wajhihi bimifaqaihima. Diusaplah kedua tanganmu. Kemudian kedua tanganmu diusap. Wal khamisu at-tartib bainal mashaini. Tertib urut-urut, artinya tertib urut ya bermuka terus kemudian tangan. Contohnya Mas, oke contohnya, yuk perhatikan. Contohnya misal, nawaitu tayammum al-istibahati fardhi sholati lillahi ta'ala. Ini munggah menduwur, terus agak mereng, di loro, terus golek. Iki kan mau tempatnya di sini, nyari tempat yang lain, set. Nah, ini dibagi dua, bagi dua. Untuk yang atas, set, nekuk, muter. Ini yang bawah pakai yang dalam. Begitu juga, set. Dong. Gue golek YouTuber nang dinggon renek tutorial tayamum yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang benar, renek. Wah, mempeng kowe. Nah, wes sekarang sunah-sunahnya. Rungokne, sunahnya tayamum itu tidak sama persis dengan sunahnya wudu. Sunah wudu kumur-kumur kowe. Cah gendengan nyaran kowe. Sunanuhu atas niat tuh saurunge tayamum iku maos bismillah mawon, rasa baca kafi, suwen kowe. Kemudian watak dimul yumna, terus kemudian mendahulukan anggota yang kanan, wa a'la wajhihi, terus kemudian a'la wajhihi, sirah dur sirah itu di sunah untuk diusap dur sirah Pak, ngene set gitu. Dur sirah gitu. Wudu juga begitu Pak. Kalau wudu dalam konteks ini sama. Wudu itu sunahnya begini loh. Basuh muka ya. Basuh muka nih. Loh kok sirahnya barang? Kok rambutnya segala? Iya, sunnah. Mengusap rambut, mengusap kepala itu empat kesunahan, 4 kali. Ketika basuh muka, ketika ngusap kepala, dan yang ketiga itu ketika mengusap telinga, dan yang terakhir istigharan, bahasanya takrib. Jadi barengin dulu. Terus mari ngono, jemuk neh. Nah, kuwi sunah. Dan yang perlu dicatat, takdimul yumna, mendahulukan anggota yang kanan itu hanya berlaku di tangan dan kaki. Lek kuping itu enggak ono anjuran kesunahan untuk mendahulukan yang kanan, ini.
terus nyering ini ya bareng. Nah, gitu dong. Tapi juga salah kalau jenengan ngomong, "Wah, itu kanan dulu, kiri dulu." Anak apaan tuh? Ini sunah lho, blok sunah kira. Nyuwun sewu, orang lakoni sunah ya ora apa-apa. Ngoten rek. Wa takhfiful ghubar. Ayo meringankan gubar. Gubar itu debu. Dadi lek jenengan niku napa niku tayamum, wajibnya kan ngene. Ini terus langsung tayamum. Tapi sunahnya takfif, cek rontok. Terus wal muwalatu nuli-nuli itu berkesinambungan. Artinya apa? Ya berai langsung tangan. Cara umpama rai terus kemudian ditunda 5 menit dulu, 10 menit boleh. Cuman sunahnya muwalah atau berkesinambungan. Wa tafriqul asabi. Tafriqul asabi iki benggane napa? Driji, jari-jari tafriq. Wa naz'ul khatam. Lek kowe nganggo cincin dicopot iku sunah. Wa yajibu nas'uhu fi tsaniyati. Yajibu nas'uhu fi tsaniyati. Sallallahu Muhammad. Ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Wajib nas'uhu al-khatam fi tsaniyati ma masih yusan al-qadar ila mahalli wa la yakfi tahriquhu. Oh iya. Ya kalau seandainya di situ misalnya debunya nggak bisa masuk tanpa harus tapi harus dilepas ya wajib dilepas gitu. Tapi lek iso mlebu sela-selane ya cukup ditahrik, digerakkan toh. Ngoten. Kemudian min sunanihi kesunahan tayamum berikutnya iki dulu rek. Imrarul yadi 'alal udwi. Ini lho rek, delok rek. Di imrar. Nah, gitu ya. Imrar. Iya, ya, disapu, dijalankan gitu. Imrar. Kemudian ya begitu. Wa mashul adud itu gini Pak. Diusap Pak. Muatai ya. Sallallahu Muhammad. Wa ada mutikrar, enggak sunah. Kalau wudu itu kan 3 kali kan sunah. Tapi kalau tayamum enggak. Ora sok yes kowe tayamum. Ora sunah. Terus kemudian wal istiqbal, sunnah untuk menghadap kiblat, wasyahadatani ba'da. Kemudian kita disunahkan untuk membaca doa sebagaimana kita disunahkan untuk membaca doa ketika satu wudu. Tuh. Dong, Ra? Ya baru wudu kan sunnah baca asyhadu an la ilaha illallah. Wa man lam yajid ma'an wala turaban shalal fardhu wa wahdahu ada. Dadi lek jenengan niku empun misale arep tayamum mergo enek wudu, mergo enek banyu. Arep tayamum ora enek lebu. Ya wis dengan sholat tapi mungkin wajib mu'adah, wajib ngulangi melih. Nggih. Wajib ngulangi melih. Itu namanya sholat li hurmatil waqti. Ngoten nggih. Alhamdulillah sudah kita dapati ilmu berkaitan dengan tayamum dan besok masuk ke dalam bab had. Masyaallah. Dan berharap betul yang hadir di sini estu diampuni dosanya ya Allah, diampuni dosanya ya Allah, diampuni dosanya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, izinkan sekali lagi saya untuk mendeskripsikan terkait dengan alam malakut rek. Ketingin lho rek. Jenengan sami ya, yang sebetulnya sudah usia menikah sampai sekarang belum menikah, itu barangkali bukan karena Anda belum mengamalkan amalan tertentu, atau barangkali bukan karena mungkin takdirnya itu belum nyampe, tapi sangat boleh jadi jenengan sampai sekarang itu belum menikah, belum kaya, belum mapan, belum bisa teko wong tua, itu tidak menutup kemungkinan adalah karena tebalnya dinding dosa yang kita perbuat. Semoga Allah ampuni kita. Untuk itu ayo mari sama-sama kita baca istighfar. Dibantu Mas vokal nggih. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilma, zidni Astaghfirullah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair ala husni ihtimamikum. Al-Faqir, saya ngaji, mimpin ngaji ini juga bukan berarti bahwa diri saya lebih suci, lebih alim, lebih soleh. Enggak, sangat boleh jadi yang nunggu parkir jauh lebih dipandang oleh Allah, jauh lebih dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu berharap betul kita yang hadir di sini kalau ada salah tolong untuk saling memaafkan. Semoga esto yang hadir di sini tidaklah kita keluar kecuali benar-benar apa yang menjadi hajat kita dunia wa ukhrana dikabulkan ya Allah. Bi barakati Nabi Muhammad, bi barakati Syekh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bi barakati Syekh Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi,
ببركة سيدنا مقدم سان الحبيب عبد الرحمن السقاف، ببركة سيدنا قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ببركة سيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج، ببركة الشيخ عمر المحدار، ببركة سيدنا القدب الشيخ عبد القادر الجيلاني، وبركة سيد محمد بن علي بن عباس المالكي، وبركة سيدنا الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف، وبركة سيدنا الحبيب عبد الله بن محسن العطاس، وبركة سيدنا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه. الله تعالى تقبل الدعاء ويعجل الإجابة، يبلغنا وإياكم حج بيت الله الحرام وزيارة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن الله تعالى أن يجعلنا من أهل العلم وأهل النور والجود والكرم والعزة والعفة وعزة يا الله يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آخر دعوانا هدانا إياكم أجمعين، ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.